Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Buang Gia. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulidin, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai kajian klien pecandu jenis narkoba. Saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Anissa Hidayat, saya sendiri Akbar Maulidin, Muhammad Sandy, Misbahul Huda, Fitra Dinila, dan Sugiantoro. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, di sini menurut para ahli, yang pertama itu Netra. Tahun 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum, yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Nah, yang kedua itu menurut Hadari Nawawi tahun 1983, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, atau gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Nah, kita lanjut ke narasumber ini ya. Seorang siswa pecandu narkoba itu berinisial R, beralamat tinggal di daerah Pasar Minggu. Kegiatan sehari-harinya dia ya belajar sambil bermain. Awal kecanduan itu sejak SD dia sudah mulai coba-coba narkoba, dan penyebab kecanduannya itu berawal dari merokok. Nah, pengaruhnya itu karena terbawa arus oleh temannya gitu, dari lingkungan sekitarnya. Nah, jenis narkoba yang dipakai itu obat-obatan, pil atau ganja, dan tembakau organik. Nah, efek dari pemakaian narkoba itu ya buat ketenangan dia, buat happy-happy, buat senang-senang, atau saat nongkrong. Dan dia belum ada niat untuk pemulihan. Latar belakang, dia berusia 16 tahun, masih duduk di bangku sekolah SMK di daerah Jakarta. Dia SMK kelas 1 atau kelas 10 ya. Dilihat dari fisiknya ya, dia memiliki postur yang tinggi gitu, yang besar, dengan kulit warna sawo mateng ya, berambut tipis, dan raut wajahnya yang lesu. Mungkin karena efek dari pemakaian narkoba, terus juga dia suka begadang, main game, ya kan. Belajarnya dia ya jarang. Dan R itu merasa ingin seperti dewasa. Di tempat dia bermain itu atau tongkrongannya, kalau orang bilang banyak yang lebih dewasa dari dia gitu. Ada yang udah lulus sekolah, ada yang udah dewasa, ada yang punya anak gitu. Dan perlakuan dari orang dewasa tersebut itu ditiru oleh R gitu, seperti minuman beralkohol untuk sekedar menghangat tubuh, dan tak segan dia mencoba barang-barang terlarang seperti obat keras dan beberapa jenis narkoba yang dipakai di sekitar lingkungannya. Nah, ini profil narasumbernya bernama Muhammad Rafli Fadilah. Tempat tanggal lahirnya di Jakarta 27 Mei tahun 2005, usianya 16 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikannya dia baru tamat SMP, sekarang SMK kelas 1, agama Islam, alamatnya Gang Sosial RT 11 RW 1 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Waktu wawancara tanggal 24 September 2021 jam 5 sore sampai selesai. Dan peneliti melibatkan Anissa Hidayat,
dan teman-teman yang lainnya, serta di tempat wawancaranya itu di rumah klien. Nah, masalah yang sering muncul di kehidupannya dia itu malas sekolah, ya kan, bolos, sering cabut-cabutan, malas belajar juga di rumah maupun di sekolah, dan dia kasarnya itu lebih sering melawan orang tua, kekerasan verbal ya, bukan fisik, maksudnya kayak marah-marah, terus nadanya lebih tinggi dari nada orang tuanya gitu, lebih kasar, melawan lah gitu. Dan efek dia memakai narkoba tuh dia kadang lupa diri gitu, makanya dia tuh nggak bisa dikontrol kalau dia sudah memakai narkoba keras. Nah, ini analisis kebutuhan dan potensi yang dikembangkan. R adalah anak yang berdampak pada kurangnya kasih sayang sama orang tuanya. Makanya R tuh mengalihkan perasaannya dengan menggunakan narkoba. Potensi yang bisa dikembangkan adalah R itu orangnya hobi futsal. Bahkan R mampu menjuarai di berbagai kompetisi di sekolahnya. Mungkin kalau misalkan dia fokus ke bidang olahraga atau minat bakat yang dia punya, mungkin R akan mengurangi merokok atau narkoba. Bahkan kalau dia fokus banget gitu, mungkin R bakal menghilangkan hal-hal negatif yang ada di kehidupannya. Ini cara penanganan konseling yang dilakukan di tempat populasi. Yang pertama itu ada konseling individual. Karena dengan kasus ini, penerapan konseling individual untuk membantu klien oleh konselor ya, secara individual dengan mengutamakan hubungan konseling antara konselor dengan klien yang bernuansa emosional, sehingga besar kepercayaan klien terhadap konselor. Jadi maksudnya kita konseling secara face to face gitu, individu berdua, mungkin kita biar tahu lebih dalam lagi, gali lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi, apa yang mau dia lakukan ke depannya gitu, visi-misinya tuh harusnya kayak gimana ke depan dia. Nah, jika sudah melakukan konseling individual, maka bisa dicoba bimbingan kelompok bersama teman-temannya atau rekan-rekannya di sekolah maupun di rumah, atau mahasiswa gitu kan, yang lebih tahulah pengalaman atau pendidikannya, seperti tokoh masyarakat, guru-guru di sekolah, bahkan ya atau guru BK gitu, bertujuan untuk memberi kesempatan klien untuk berpartisipasi dalam memberi ceramah atau diskusi ya, seperti forum lah gitu. Dan yang terakhir itu konseling keluarga. Nah, ini untuk membantu pemulihan atau recovery ya. Klien narkoba amat diperlukan dengan dukungan keluarga ya, seperti ayah, ibu, saudara, atau juga keluarga dia, istri atau suami atau pacar gitu ya, dan keluarga dekat lainnya seperti tetangga atau kerabat-kerabatnya. Nah, fasilitator konseling keluarga itu adalah konselor ya, sedangkan pesertanya itu klien, orang tua, saudara, dan sebagainya. Ini layanan BK yang tepat. Yang pertama itu kalau belum terjadi, yang mencegah sebelumnya menjadi sebagai korban, ya adalah yang menjalankan hidup sehat atau mengubah kondisi lingkungan yang memungkinkan lebih baik, ya, seperti berolahraga, lebih mengutamakan keagamaan gitu, seperti ngaji gitu, atau ya difokuskan kembali bermain bolanya, bermain futsalnya, karena dia punya bakat dalam bidang tersebut. Nah, jika dia menghilangkan hal-hal negatif tersebut seperti kayak rokok, narkoba, mungkin fisik dia akan lebih bagus.
2, jika sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba, jika dia sudah memakai, maka dilakukannya proses rehabilitasi, pengkajian, detoksifikasi, perubahan, atau bertaubat. Ya, terima kasih. Tadi adalah hasil dari proses wawancara kami dan dituangkan dalam membentuk PowerPoint, dan mungkin kiranya apa ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menutup presentasi hari ini. Jika ada pertanyaan atau ulasan-ulasan yang mau disampaikan, nanti kelompok kami akan memberi waktu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.